Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau membuat video ini untuk menjawab pertanyaan seorang teman yang sedang bertanya apakah Yesus digantung di pohon atau disalibkan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 30. Di sana dikatakan Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ya, kalau kita melihat dalam terjemahan ke bahasa Inggris, di sana dikatakan ya, di King James, the God of our fathers raised up Jesus whom ye slew and hanged on a tree. Jadi yang menjadi pertanyaan dari sahabat saya ini adalah apakah Yesus digantung di kayu, di pohon, atau disalib. Ya, kita akan melihat kepada teks aslinya ya. Teks aslinya sesuai dengan Kodeks Bizantium. Saya akan membacakannya bagi kita. Theoston pateron imon igeiren Yesun on umeis dieseri saste cremasantes epi sulo. Ya, sulo. Ya, jadi di sini ada terjemahan dari kata sulo. Ya, sulo yang digunakan untuk pohon. Ya, jadi kata ini setelah kita coba menggali lebih dalam, meneliti lebih dalam, ternyata kata ini, saudara-saudaraku, ya, kata ini berasal dari kata sulon ya. Sulon punya dua arti ya, punya arti pohon, tree, atau juga punya arti kata kayu. Kalau kita melihat terjemahan dari TB, terjemahan baru di sana katakan Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ya, jadi kata sulon ini punya dua arti ya. Punya arti pohon, punya arti kayu. Jadi sesuatu yang punya substansi kayu atau berbahan dasar kayu juga bisa disebut sulon ya. Misalnya stick baseball atau tongkat yang dari kayu juga disebut sulon. Jadi penafsiran di sini memang memakai kata sulon ini punya dua arti, punya makna kayu atau pohon, tergantung konteksnya ya. Jadi kata itu tidak akan punya arti tanpa konteks. Ya, kalau dia hanya berdiri sendiri sebagai kata sulon dan menunjuk pada dia berdiri sendiri, berarti bisa menunjuk kepada pohon-pohon ya. Tapi karena dia dalam konteks penyaliban Yesus ya, kita melihat di mana kata sulon ini diterapkan untuk kayu salib ya, sesuatu yang berbahan kayu atau terbuat dari kayu atau dari pohon, karena salib itu terbuat dari kayu. Jadi sebenarnya ya, walaupun diterjemahkan dalam bahasa Inggris tree di King James Version ya, dan barangkali ada terjemahan yang lain pakai kata tree, tapi kata pohon di sini ya tidak menunjukkan kepada benar-benar pohon seperti pohon yang belum diolah ya, pohon yang benar-benar natur pohon. Tapi kata ini adalah menunjuk kepada
segala sesuatu yang terbuat dari kayu atau wood. Jadi salib itu terbuat dari kayu. Jadi kalau kita melihat terjemahan Indonesia tidak ada masalah ya. Karena di sini dikatakan Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Jadi di sini kata pada kayu salib ya, kata sulon ini kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan langsung sesuai konteks kayu salib ya. Kalau di bahasa Inggris ada ungkapan tree ya. Saya percaya orang-orang yang berbahasa Inggris juga ketika mereka membaca kata sulon ini, kata tree ini dalam konteks di ayat 30 ini, pasti mereka tidak melihatnya sebagai pohon secara natural ya, pohon, tapi kepada sesuatu yang terbuat dari kayu, yaitu salib Kristus. Ya, semoga menjawab buat sahabat yang mempertanyakan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Tuhan Yesus memberkati.